HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa Napi Orti, apa kabar? Dumugi satu becik rahayu dalam lindungan Hyang Widi. Senang sekali kita berjumpa lagi di kanal YouTube kesayangan kita semua, HiTV Channel 3 bersama saya Diah Parisia. Kali ini saya sedang menggenggam newsletter Unhi volume ke-6, Diati News. Karena tos saat ini diwarnai tayangan khusus Brother HiTV Unhi Universitas Hindu Indonesia serba-serbi Dies Natalis ke-59 yang diawali dengan ngopi-ngobrol inspiratif bersama Prof. Ardana, Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerti dan Program Riase, Rektor Unhi Denpasar. Dilanjutkan dengan berbagai rangkaian menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Mari kita memuja Dewa Brahma untuk menyembah Sang Penciptaan. Mari kita memuja Dewa Wisnu untuk menyembah Sang Penyelamat dunia. Mari kita memuja Dewa Siwa untuk menyembah Sang Pemerah lidah. Mari bernyanyi memuja Yang Widih untuk menyembah Sang Dewa Tribudi. Nyanyikanlah Kidung Trikona Jati, Sang Kuasa Utatis Titi Prahira. High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah media yang sangat Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa lagi dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang khusus menemani teman-teman belajar di rumah. Saya Windy Puspita akan menemani Anda dalam program Public Speaking, khususnya tutur sebelum tidur dengan judul cerita Karma Pala Si Serigala. Di tengah hutan Malawa hiduplah seekor ayam jantan dengan seekor anjing yang bersahabat sangat erat. Hingga akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berpindah tempat tinggal, mencari tempat tinggal yang lebih asri. Ketika sudah jauh berjalan, akhirnya mereka pun kelelahan dan hari pun sudah tampak sore. Mereka berdua mencari tempat untuk bermalam. Hingga akhirnya sang anjing menemukan pohon besar yang berisi rongga sangat lebar. Dan anjing pun berkata pada ayam, "Yam, gimana kalau kita bermalam di sini? Kau tidur di atas dan aku tidur di rongga yang lebar ini." Dan ayam pun menyetujui kesepakatan dari si anjing tersebut. Dan ayam pun mulai berkata, "Baiklah anjing, kalau begitu aku setuju. Yang penting aku dapat tidur dengan nyaman hari ini." Ketika sudah hari mulai gelap dan sangat sunyi, keesokan paginya, ketika sang fajar telah bersinar dengan sangat teriknya, si ayam pun terbangun dan berkokok, "Kukureok!" Dan tanpa ia sadari, dari balik semak-semak
ada dua pasang mata yang mengintai. Dua pasang mata itu adalah serigala. Dan serigala pun menghampiri si ayam dan berkata, "Heh, ayam, itu tadi suaramu. Wah, suaramu indah sekali. Gimana kalau aku undang kau untuk makan pagi di rumahku? Aku tunggu ya kedatanganmu." Tetapi di sisi lain, si ayam pun merasa curiga kepada serigala. Dan ia bertanya pada serigala, "Tapi aku pikir-pikir dulu ya." Nah, setelah ayam berkata berpikir-pikir dan ia makin yakin bahwa si serigala adalah binatang yang sangat jahat, ia pun membuat rencana yang sangat amat mampu untuk mengusir si serigala. Dan si ayam pun melakukan rencananya itu dengan berkokok dengan suara yang sangat jelek. Kukureong. Tetapi dengan suara yang sangat jelek itu pun si serigala masih mengatakan itu bagus. Dan itu menambah keyakinan ayam bahwa serigala adalah binatang yang sangat jahat. Dan si ayam pun berkata, "Serigala, kalau kau mau mengajakku makan pagi, bolehkah aku mengajak temanku yang tidur di bawah?" Tanpa berpanjang lebar lagi, si serigala pun langsung mengira bahwa yang tidur di bawah itu adalah seekor ayam. Dan ternyata itu adalah seekor anjing yang sudah mendengar percakapan mereka dari tadi. Hingga akhirnya anjing langsung menyergap serigala dan serigala langsung lari kocar-kacir karena telah dikejar oleh si anjing. Itulah kisah serigala malang yang berpura-pura menolong ayam padahal ingin membunuh ayam, yang kita sebut dengan pelajaran karma pala. Maka dari itu, berbuatlah prasada, selalu ikhlas dan tulus ketika membantu sesama. Sampai jumpa di Tutur Sebelum Tidur dengan tokoh dan cerita lainnya. Salam damai, Channel 3. Ada 3 hal penting yang harus dihayati dalam kehidupan ini: agama, ilmu, dan seni. Agama menuntun hidup jadi terarah, ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dan seni membuat hidup jadi indah. Saya, I Gusti Ketut Widana, untuk HTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa, demikian tadi High Schooling. Selanjutnya kita saksikan bersama Ngopi, Ngobrol Inspiratif. Ngobrol inspiratif mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Pemirsa, dalam usia Unhi ke-59, HTV Channel 3 bersyukur karena dapat kesempatan diterima di ruang Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerti dan Rektor Universitas Hindu Indonesia. Hal ini berkaitan dengan Disnatalis Unhi ke-59 yang sudah dimulai sejak awal September hingga 3 Oktober 2022 yang melibatkan seluruh civitas akademika Universitas Hindu Indonesia. Pemirsa, seperti apa semangat civitas akademika Unhi yang mengusung tema Jenana Pratista Bumi ini sehingga Universitas Hindu Indonesia tetap menjadi harapan seluruh umat Hindu sebagai perguruan tinggi Hindu berkelas? Pemirsa, mari kita dengar petikan wawan rasanya. Pak bisa cerita sedikit tentang proses gate sign dari Unhi itu, Pak? Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan gate. Gate ini kan sebetulnya wajah kita sebetulnya ya, betul wajah kita. Karena apa? Karena selama ini orang mau mencari Unhi itu di mana itu tidak jelas ini ya. Mana masuknya, mana ini, ke mana kampusnya itu kan. Jadi mengenai lokasi aja udah susah kan. Tapi kalau sekarang kita sudah membuat gate yang baru ini, tentu ada hal yang baru. Hal yang baru itu adalah bahwa kita ingin menampilkan sisi luarnya dulu. Wajah sisi luar bahwa memang Unhi ini merupakan bagian dari masyarakat yang ada di sekitarnya ini. Jadi sebenarnya masyarakat harus lebih lebih merasa memiliki lah Unhi ini. Dan banyak kegiatan-kegiatan yang ada di Unhi ini memang sebetulnya banyak juga ada kaitan dengan masyarakat. Nah, sekarang kita beranjak ke pertanyaan yang kedua.
waktu Presiden meresmikan titik nol IKN di Borneo, Bapak menghadiri juga secara khusus untuk penelitian yang artinya UNHI juga terlibat dalam IKN itu. Nah, konsep apa yang ditawarkan UNHI untuk IKN sebagai sumbangan pemikiran Prof sebagai Ketua Yayasan? Pemikiran ini sebetulnya setelah saya lama juga berbincang-bincang juga ya, karena kan bagaimana isu-isu di tingkat nasional itu berpengaruh pada kita ya, misalnya seperti yang disampaikan oleh Ketua Pembina misalnya Pak Wisnu Bawotonanya menyampaikan kepada saya selaku Ketua Yayasan pada saat itu apa yang bisa kita kontribusikan buat pemahaman kita tentang pemindahan sebuah ibu kota misalnya kan, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi sebagai umat Hindu gitu kan, karena kita tahu bahwa Hindu itu pertama kan di Kalimantan sebagai kerajaan pertama kan, kerajaan Kutai di Kalimantan. Kemudian kita melihat bahwa kalau kita lihat perkembangan dari masyarakat budaya Indonesia itu kan masyarakat yang sangat beragam. Itu melalui proses sejarah dan migrasi yang cukup panjang sebetulnya. Oleh karena itu perlu kita melihat bagaimana dalam konteks sekarang ini ada problem-problem masalah toleransi, moderasi beragama. Bisa nggak kita sebagai komunitas Hindu misalnya, sebagai agama yang tertua dulu di Indonesia ini memberikan kontribusi ketika ada persoalan masalah perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Nah, dalam konteks ini saya mempunyai bayangan pada saat itu bahwa kita perlu paling tidak menggali masalah-masalah pengetahuan local knowledge. Intinya adalah bagaimana local knowledge yang ada itu kita harus bisa elaborasi menjadi local wisdom, karena tidak semua local knowledge itu adalah positif. Kadang-kadang local knowledge itu ada yang negatifnya. Nah, jadi kita lihat yang positifnya, kita tarik dari local knowledge menjadi local wisdom. Kemudian ketika dia menjadi local wisdom, kearifan lokal, kita lihat bagaimana dia berperan di tingkat lokal sebagai local wisdom yang ada di masing-masing wilayah, dan juga national wisdom, kearifan nasional, dan apakah ada juga dengan universal wisdom. Jadi kaitannya itu sebetulnya. Hindu milenial digital. Nah, bagaimana gagasan Prof Adana saat ini untuk menyambungkan dua hal ini antara yayasan dengan generasi Hindu milenial digital lagi, Prof? Iya, dunia sekarang ini kan dunia yang cepat berubah gitu kan, dunia sangat cepat berubah. Jadi tidak hanya di dalam perangkat kerasnya, tapi juga di softwarenya juga kan begitu. Nah, masyarakat kita ini tentu kita lihat dalam dunia yang mengglobal ini, jangan mereka itu menjadi penonton gitu kan. Jadi generasi muda kita itu, anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa kita di UNHI ini jangan menjadi penonton. Dia mempunyai tantangan sebetulnya dengan ada arus global, maka dia itu menjadi tantangan. Tetapi problemnya adalah pekerjaan universitas dalam hal ini ketika saya menjadi ketua yayasan, bagaimana sekarang kita lebih mengimplementasikan dan aplikasi dari berbagai teori dan juga metodologi yang berkaitan dengan masalah digital, masalah sosial media ini kepada mahasiswa-mahasiswa kita di masing-masing fakultas. Karena kalau dia berpikiran secara konvensional saja, ini agak susah kita akan bisa maju. Oleh karena itu tantangannya adalah bagaimana mereka dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki di masing-masing prodi di fakultas itu bisa merubah tantangan itu menjadi kesempatan, menjadi peluang, menjadi opportunity sesuai dengan bidang ilmunya. Dan terakhir, Prof, terkait dengan Disnatalis tahun ini, apa nih harapan Prof Adana sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerti, terutamanya harapan yang memotivasi seluruh elemen civitas akademika UNHI ini, mulai dari dosen, kemudian mahasiswa, seluruh elemennya lah. Ya, intinya adalah bahwa kita memang sebagai universitas Hindu swasta gitu ya. Tapi kenyataannya kita kan juga tidak pernah berpikiran terlalu berkecil hati sebetulnya. Kita tidak pernah, walaupun justru kecil ini menjadi kita berkembang menjadi suatu minoritas yang kreatif gitu kan, kreatif minority. Jadi bagaimana merubah kemapanan itu untuk bisa kita itu tidak hanya merasa nyaman gitu kan, kita harus bersinergi dengan berbagai elemen, baik dengan pemerintah daerah, dengan pengusaha dan masyarakat lokalnya sendiri. Karena dengan cara bekerja sama dengan stakeholders inilah kita bisa mengembangkan Universitas Hindu itu ke depan. Dulu misalnya business as usual, sekarang ini tidak bisa business as usual. Kita harus kembangkan
kreativitas dan inovasi kita di masing-masing, sehingga kita itu bisa diperhitungkan dengan dunia luar. Oleh karena itu perlu networking. Kita ini perlu sikap cerdas melihat mana peluang-peluang yang kita mungkin bisa kita ambil dengan bekerja sama, ada trust di situ dengan berbagai elemen-elemen baik tingkat lokal, nasional dan dunia global. Saya kira dengan cara-cara begini, karena sebetulnya memang memang lembaga itu menentukan, tetapi justru yang terpenting adalah drivernya, the man behind the gun, gitu kan. Orang yang berada di balik itu sebetulnya lebih menentukan kemana mau dibawa universitas ini. Saya kira. Pemirsa, demikian tadi telah kita ikuti bersama wawancara khusus bersama Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerti terkait dengan sumbangan pemikiran, gagasan, dan harapannya dalam rangka Disnatalis Unhi ke-59. Semoga Universitas Hindu Indonesia seperti yang kita inginkan dapat menjadi Universitas Hindu yang berkelas dunia. Saya Mia Gandewa pamit undur diri, semoga tayangan ini dapat bermanfaat dan menginspirasi. Salam damai, Channel 3. Membaca buku digital seperti berenang di kolam renang. Membaca buku konvensional ibarat berenang di laut dalam dengan pengalaman dan pemandangan lebih indah. Karena itu, baca buku konvensional. Saya, Wayan Pewindia, untuk ITV Channel 3, Jembatan Berpikir, berkata, berlaksana. Jadikan arah kehidupan. Manacika, wacika, kaika. Berpikir, berkata, berlaksana. Pemirsa Hai TV Channel 3, Napi Orti, apa kabar? Mogi-mogi serta becek dalam karunia yang widi. Kali ini bersama saya Mia Gandewa ditemani tamu spesial narasumber kita, Rektor Universitas Hindu Indonesia dalam program Ngobrol Inspiratif Spesial Newsletter Universitas Hindu Indonesia Dia Tibes. Napi Orti, Prof. Damriase. Baik, sehat, terima kasih. Cek Prof ya. Sehat. Nah, kali ini kita akan ajak Prof. Damriase untuk bincang-bincang ngopi sejenak seputar sosialisasi kegiatan Universitas Hindu Indonesia juga dalam rangka Disnatalis Unhi yang ke-59. Namun sebelum itu ada baiknya nih kita ingin gali pandangan Prof. Damriase seputar dewasa kali ini banyaknya universitas terapan di Bali. Nah, bagaimana nih dengan minat masyarakat terhadap Universitas Hindu Indonesia? Silakan Prof. Iya, saya kira dengan semakin banyaknya universitas maupun perguruan tinggi, terutama di perguruan tinggi terapan, di samping juga banyak pendidikan non formal seperti Google Certificate dan lain sebagainya, tentu ini akan mengurangi minat calon mahasiswa tidak hanya ke UI tapi ke perguruan tinggi lain. Jadi oleh karena itu tentu kita harus bisa melakukan terobosan-terobosan. Yang pertama terkait dengan lokus dari peminat yang akan masuk ke perguruan tinggi ke UI misalnya. Kemudian yang kedua, apa yang dibutuhkan oleh pasar kerja terkait dengan calon mahasiswa yang ada di yang mau belajar di Universitas Hindu Indonesia. Nah, tentu karena Universitas Hindu Indonesia adalah universitas berbasis keagamaan Hindu, maka lokusnya adalah pada calon-calon mahasiswa yang nantinya bisa mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan yang bersumber dari ajaran-ajaran Hindu. Nah, kemudian juga kita harus bisa mencari pasar apa yang kemudian apa yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, salah satu yang misalnya kita lakukan misalnya pembukaan program studi hukum adat. Nah, ini kan sangat diperlukan oleh desa adat, terutama dalam meningkatkan profesionalisme dalam tata kelola desa adat. Ini yang kita
siapkan. Arti apa yang dibutuhkan itu yang kita siapkan. Kemudian program baru yang kita miliki sekarang adalah program khusus untuk LPD. Yang jadi persoalan sekarang kan banyak LPD yang bermasalah. Itu sumbernya pasti di SDM. Jadi oleh karena itu UNHI membentuk kelas khusus untuk LPD. Jadi kami sudah bekerja sama dengan LP, LPD dan BKS LPD untuk nanti tahun ini sudah kita canangkan merekrut 100 pegawai LPD untuk belajar manajemen dan akuntansi. Jadi kalau kita tidak punya strategi dan kita tidak melakukan kreativitas dan inovasi, kita pasti akan kalah bersaing. Kemudian yang berikutnya, kita harus bisa memanfaatkan teknologi informasi yang saat ini pengalaman yang sangat berharga adalah selama COVID-19. Jadi oleh karena itu kelas-kelas yang bisa kita buka tidak hanya di Bali, banyak yang bisa kita lakukan, terutama program studi yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi yang secara 100% melaksanakan daring seperti universitas terbuka. Jadi ini sebenarnya kesempatan yang sangat bagus, di samping meningkatkan jumlah mahasiswa yang belajar ke UNHI juga meningkatkan kemampuan keagamaan Hindu dari umat Hindu yang ada di seluruh Indonesia. Menyiapkan beberapa prodi-prodi baru, di antaranya adalah fisioterapi. Kemudian yang kedua yang akan kami siapkan adalah program studi kosmetik dan penataan wajah. Dan ini memang semua orang kan ingin cantik. Jadi kalau UNHI ingin cantiknya dari dalam, karena kita memiliki banyak referensi terkait dengan itu, seperti Lontar Rukmini Tagore dan sebagainya. Dan ini tidak dimiliki oleh universitas yang lain. Nah, kita menuju pertanyaan selanjutnya nih Prof. UNHI maju sebuah jargon yang menantang. Nah, bagaimana Prof. Gamriasa menjelaskan akselerasi ini dari gerakan tersebut sampai saat ini, Prof? Ya, jadi kalau kita buat jargon memang harus yang menantang. Jadi supaya tergerak semua sivitas akademika Universitas Indo-Indonesia bisa bergerak ke depan untuk menghadapi berbagai tantangan yang kita hadapi terutama di sektor pendidikan. Kemudian mengambil peluang yang ada berdasarkan dari potensi yang kita miliki. Itu adalah apa namanya UNHI maju. Tentu maju ini harus ada ukurannya. Maju ini adalah memiliki daya saing dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain. Nah, memiliki daya saing dengan perguruan tinggi yang lain, kita harus memiliki kekhasan yang tidak bisa dimiliki oleh perguruan tinggi. Keilmuan yang berbasis agama Hindu, berbasis kearifan lokal Bali dan lain sebagainya, itulah yang akan menjadi modal utama kita di UNHI. Misalnya dalam pengobatan tradisional, kemudian dalam penerapan ekonomi Hindu. Dan sebenarnya kita sudah memiliki konsep yang jauh lebih komprehensif dan jauh lebih lengkap dibandingkan dengan konsep ekonomi barat, misalnya konsep ekonomi negara-negara maju. Intinya kreatif, inovatif, punya karakter dan warna terutama dalam menentukan jalan. Nah, kita sudah masuk nih pada program-program dan kegiatan dalam waktu dekat ini di Natalis UNHI yang ke-59. Nah, sebagai Rektor Universitas Hindu Indonesia, apa nih yang menjadi tema sentral, kemudian terutama untuk memotivasi insan civitas akademika Universitas Hindu Indonesia juga dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Prof? Jenana Prasista Bumi. Dan sebenarnya tema ini adalah tema global yang kita miliki, kearifan lokal yang kita miliki. Jadi apapun yang kita kembangkan untuk meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan kecerdasan manusia itu harus selalu menjaga diri. Dan ini sudah dituangkan dalam Disame dari Lontar Batur Kawasan. Jadi ini maknanya sangat dalam. Dan apa yang terjadi saat ini seperti COVID-19, kemudian perpecahan satu sama lain itu adalah kalau kita camkan apa yang disampaikan dalam Disame Batur Kawasan itu sudah nyata. Jadi oleh karena itu tentu semua kegiatan Tridharma yang kita lakukan, bagaimana kita bersama-sama membangun keseimbangan alam beserta isinya.
Misalnya seperti KKN yang kita lakukan di Patur, itu adalah dalam rangka mengimplementasikan dari tema Jenang Transistor. Terima kasih Prof. Pemirsa HiTV Channel 3, demikian tadi ngopi-ngobrol inspiratif kita spesial newsletter UNHI Yati News, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa dan Program Biasa pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada. Jalinan makna di balik nada. Kami bernyanyi untuk damaikan hati, demi hindari dengki dan iri hati. Kami bernyanyi sambil tulis puisi, menari-nari di kaki sang yang ini. Demikian tadi pemirsa serba-serbi Dies Natalis ke-59 UNHI Universitas Hindu Indonesia dan Pasar. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Maaf jika ada yang tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Bernyanyi seperti sang sunari, lantunkan puja-puji pada Yang Widi. Om Yang Widi, Yang Widi, Yang Maha Wibudi. Om Yang Widi, sang-sangkan parani dumadi. Om Yang Widi, Tuhan Maha Sakti. Om Yang Widi, Yang para Mekawi. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.